wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Tirta Putri dengan NPM 23080010101057. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kode program yang udah saya buat mengenai dengan konsep inheritance dan method overriding di Java. Jadi di program ini saya udah buat sebuah kelas bernama produk. Terus dia bakal punya dua subclass, yaitu ada makanan dan juga elektronik. Jadi kita langsung aja mulai ke codingannya. Nah, di sini pertama-tama di baris pertama ada import Java util scanner. Ini digunakan untuk ngambil inputan daripada user lewat terminal. Terus selanjutnya ada kelas produk, protected string nama, protected enable harga, double harga, sama protected int stock. Jadi ini tuh ada kelas produk, di mana kelas produk ini sebagai kelas indukannya. Terus kita di situ punya 3 atribut, di mana ada atribut nama, harga, sama stok. Terus orangnya di sini make modifier protected, yang artinya atribut-atribut yang udah kita buat di atas itu bisa diakses dari kelas subkelasnya atau anak kelasnya, tapi dia nggak bisa diakses dari luar kelas secara langsung. Terus selanjutnya ada public product string nama. Ini adalah bagian konstruktornya. Jadi konstruktor untuk kelas produk ini digunakan saat kita mau buat objek baru. Jadi misalnya gini, this nama itu berarti kita isi nilai dari atribut nama dengan nilai yang dikirim dari parameter. Terus misalnya kita pakai this harga, berarti kita isi nilai dari atribut harga dengan nilai yang dikirim dari parameternya. Terus kok misalnya begitu juga dengan this stock gitu. Terus selanjutnya ini adalah public void tampilkan info. Ini adalah bagian metode yang akan mencetak informasi dari produknya. Nanti metode ini kita tuh bisa override di subclass biar nanti bisa nambahin info tambahan kayak yang mau kita tambahin, kayak kadaluarsa ataupun garansi. Terus ini ada pertama, dia ada kelas makanan. Jadi kelas makanan ini merupakan turunan dari kelas produk. Jadi dia ini mewarisi semua atribut yang ada di dalam metode kelas induknya. Tadi kan di bagian produk itu ada atribut-atributnya. Jadi di makanan ini kita tambahin sebuah atribut baru yang namanya itu kadaluarsa, sehingga nanti khusus untuk produk makanan dia akan tambah atribut baru di dalamnya. Terus kita ada pakai konstruktor public makanan, di mana di konstruktor ini kita pakai keyword super. Jadi ini untuk ngisi atribut dari kelas induknya. Lalu di skala kadaluarsa ini digunakan untuk isi atribut tambahan dari kelas makanan yang baru kita buat. Jadi di bagian override ini adalah metode yang digunakan untuk metode overriding. Kita bisa menggunakan override ini ditampilkan info supaya nanti saat menambahkan informasi ke kadaluarsa pakai super tampilkan info akan tetap menampilkan info dari kelas produk yang di atas. Terus kedua, kita buat lagi subclass elektronik, di mana di subclass elektronik ini dia juga merupakan turunan dari kelas produk yang pertama kita buat. Bedanya atribut tambahan dia tuh berbeda, yaitu garansi. Habis itu di sini kita buat lagi konstruktor dan method override-nya sama juga mirip kayak yang punya kelas makanan tadi. Terus kita tinggal sesuaikan aja sesuai dengan atribut yang kita tambahkan. Kok yang tadi awalnya kita tambahin kadaluarsa, kalau untuk bagian elektronik ini ada garansi. Terus di sini ada class main. Class main ini adalah program utamanya. Di class main ini kita bisa pakai scanner buat nerima inputan dari usernya. Terus di sini ada menerima inputan kayak menerima input data produk makanan dari user. Terus nanti ada input stok, bisa nambahin harga, nama gitu kan. Terus kita buat sebuah objek makanan dari input yang tadi diisi user, sehingga nanti bakal masuk ke sini. Terus kita juga buat untuk produk inputan untuk produk elektronik sama kayak punya makanan.
makanan. Tapi bedanya itu adalah di atribut garansinya. Kalau misalnya yang tadi ada atribut tambahannya itu kadaluarsa, kalau di elektronik ini kita pakai garansi. Terus kita juga buat objek elektronik dari data yang udah user isi. Kalau yang tadi kan untuk makanan, kalau yang ini untuk elektronik. Terus bagian ini tuh untuk nampilin informasi dari dua produk. Jadi dia bakal ngeprint yang udah kita masukin tadi, bakal ke print di sini. Karena kita udah pakai metode tampilkan info dan metode ini udah di override, maka hasilnya akan lengkap sesuai jenis produknya. Terus terakhir kita tutup scannernya tadi biar nggak ada memory leak. Jadi saat kita coba ngerun programnya, di sini dia pertama akan minta inputan untuk produk makanan. Nah, saya udah namain di sini contohnya ada tempe orek dengan harga 15.000. Kita buat stoknya 24 dan kadaluarsanya 2 hari. Habis itu untuk produk elektronik kita masukin kulkas dengan harga 10 juta dengan stok 15 dia dengan garansi 3 bulan. Maka di sini akan menampilkan info produk pertama yang untuk makanan. Di sini ada tempe orek dan harga 15.000 akan kecetak. Terus di sini juga untuk bagian kulkas juga akan kecetak. Sekian presentasi dari kode program yang udah saya buat. Apabila ada salah kata atau bicara mohon maaf.